Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah dua sisi pengetahuan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Khotbah pasal 1 ayat 13 sampai 16 dan 18 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat, lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Dalam pengkhotbah hari ini, kita akan kembali merenungkan tentang hikmat dan pengetahuan, di mana kedua kata ini secara bergantian sering dipakai untuk menggambarkan pengetahuan akademik yang didapat melalui pendidikan formal maupun hal-hal yang didapatkan melalui pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, menempuh pendidikan formal yang tinggi adalah satu kebanggaan, apalagi jika mendapatkan beasiswa sampai ke luar negeri. Tentu itu menjadi suatu pencapaian yang dapat dibanggakan. Bagi sebagian orang, mendapatkan hikmat untuk memahami situasi dan menemukan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang terjadi pun adalah hal yang dapat dibanggakan. Sebab tidak semua orang dapat melakukan hal-hal tersebut. Selain kedua kategori tadi, hal-hal yang termasuk dalam cakupan hikmat dan pengetahuan ini adalah keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh manusia, seperti dalam berdagang, memasak, berdiplomasi, seni suara, seni teater, seni musik, linguistik, bahkan teknologi pun termasuk di dalamnya. Tentu ada banyak hal yang dapat dibanggakan dengan hikmat dan pengetahuan yang kita peroleh. Demikian pula yang disaksikan dalam bagian pengkhotbah hari ini. Penulis kitab pengkhotbah yang kita percayai adalah Raja Salomo, juga dikaruniai hikmat dan pengetahuan yang melebihi raja-raja Israel, sehingga tidak ada satu raja pun yang memerintah Israel, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, tidak akan ada yang mampu menyaingi dia. Dan raja yang tidak tersaingi itu mengatakan bahwa semuanya adalah sia-sia. Penulis pengkhotbah konsisten dengan sudut pandangnya bahwa segala sesuatu yang ada di bawah matahari adalah sia-sia. Mengapa hikmat dan pengetahuan menjadi sia-sia? Padahal hikmat dan pengetahuan membuat seseorang dikenal oleh dunia ini. Dan mengapa hikmat serta pengetahuan hanya mendatangkan kesedihan? Sebab terkadang kita tidak tahu harus berbuat apa dengan hikmat dan pengetahuan itu. Ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki hikmat dan pengetahuan, dan kita tidak menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, maka kita berdosa. Karena Tuhan telah memberikan sesuatu yang baik, dan kita tidak menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga sangat jelas bagi penulis pengkhotbah bahwa hikmat dan pengetahuan itu mendatangkan kesusahan dan kesedihan. Sebelum dia mendapatkan hikmat dan pengetahuan, dia menginginkannya. Tetapi setelah dia mendapatkannya, sepertinya ada nada penyesalan terhadap apa yang diinginkannya. Dan dia tidak ingin yang lain memiliki pandangan yang salah terhadap hikmat dan pengetahuan seperti yang dimilikinya dahulu. Karena itu, ia menuliskan bagian ini.
agar kita lebih berhikmat ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki hikmat dan pengetahuan yang kita miliki sekarang dan yang akan datang. Kita harus menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, sebab jika tidak, maka semua hikmat dan pengetahuan yang kita miliki akan menjadi sia-sia. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Hikmat dan pengetahuan apa sajakah yang kita miliki saat ini? Apakah kita telah menggunakannya untuk memuliakan Tuhan? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.